Ini adalah sistem yang berbahaya. Potensi bahayanya meliputi angin kencang yang merusak, curah hujan lebat, gelombang badai, laut yang bergelombang, tanah longsor, dan banjir bandang. Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Narelle terletak 674 km di timur Laut Cairns, Australia, dan telah bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 24 km per jam, 13 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 8,5 meter, 28 kaki. Narelle telah bergerak ke arah barat daya di bawah pengaruh punggung subtropis di selatan selama 12 jam terakhir. Palung gelombang pendek yang bergerak ke arah timur di selatan punggung subtropis terus melemahkan punggung pengarah saat ini. Sistem ini diperkirakan akan terus bergerak ke arah barat daya selama 12 jam ke depan. Setelah 12 jam, sebuah punggung subtropis yang berpusat di Australia Barat akan menjadi mekanisme pengarah utama yang menggeser lintasan ke jalur yang hampir lurus ke arah barat. Badai Narelle diperkirakan akan mencapai daratan dalam waktu kurang dari 36 jam di sepanjang semenanjung Cape York. Kemudian, Narelle akan muncul di atas Teluk Carpentaria dalam waktu sekitar 2 hari. Sistem ini akan terus bergerak ke arah barat dengan perkiraan pendaratan kedua terjadi sekitar 3 hari lagi di sekitar Groote Eylandt. Sistem ini kemudian akan melintasi Top End, selatan Darwin. Selama sisa periode perkiraan, mengenai intensitas, Narelle diperkirakan akan terus menguat dengan cepat selama 24 jam ke depan hingga mencapai intensitas puncak sekitar 215-220 km per jam, 115-120 knot. Pergeseran angin timur laut diperkirakan akan sedikit meningkat menjadi 30-35 km per jam, 15-20 knot, saat sistem mendekati semenanjung Cape York, sehingga membatasi tren penguatan. Interaksi medan di sepanjang semenanjung akan menyebabkan Narelle melemah dengan cepat setelah mencapai daratan. Sistem ini akan pulih di Teluk Carpentaria di atas suhu permukaan laut yang hangat. Dengan intensitas puncak kedua diperkirakan terjadi sekitar 60 jam kemudian, yang tidak digambarkan dalam peringatan karena keterbatasan waktu. Begitu sistem mulai berinteraksi dengan pantai timur Top End, tren pelemahan lainnya akan terjadi. Efek topografi akan menyebabkan sistem melemah hingga 65 km per jam, 35 knot, pada akhir periode perkiraan. Panduan model tetap menunjukkan kesesuaian yang sangat baik, kecuali NAVGEM, yang terus melacak pusaran angin jauh lebih ke selatan daripada panduan lainnya. Dengan mengabaikan NAVGEM, hanya ada selisih waktu melintang jalur sebesar 56 km pada 3 hari. Dengan selisih waktu memanjang jalur sebesar 111 km. Selisih waktu melintang jalur hanya sedikit meningkat menjadi 139 km pada 5 hari. Namun, selisih waktu memanjang jalur meningkat menjadi 315 km dengan GALWEM sebagai model paling lambat dan ECMWF sebagai model paling cepat. JTWC berada dekat dengan konsensus yang dimodifikasi dengan keyakinan tinggi selama 3 hari ke depan dan keyakinan sedang setelahnya. Panduan intensitas terus menunjukkan perkembangan lebih lanjut selama 24 jam ke depan dengan intensitas puncak berkisar antara 185 sampai 240 km per jam, 100 sampai 130 knot, dan hampir semua bantuan intensifikasi cepat (RI) yang tersedia telah diaktifkan.
Hafiz A dan HWRF sama-sama menunjukkan intensitas puncak 195 km per jam, 105 knot, yang sedikit di bawah konsensus bantuan RI, 120 knot. Setelah 24 jam, model-model tersebut sepakat tentang pelemahan selama 2 hari berikutnya diikuti oleh intensitas yang stabil hingga tahun 72 sebelum pelemahan lebih lanjut. Perlu dicatat, COAMPSTC, berbasis GFS, memiliki kecepatan lintasan yang jauh lebih lambat melalui Teluk Carpentaria dan oleh karena itu menunjukkan peristiwa penguatan kembali yang jauh lebih tinggi. Perakiraan intensitas JTWC lebih mendekati konsensus RL8 selama 24 jam ke depan, kemudian mendekati Hafiz A selama sisa periode perakiraan dan kepercayaan sedang secara keseluruhan. Peringatan nomor 4. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, Joint Typhoon Warning Center, JTWC.